Oke, halo semua, selamat datang di podcast Pap. Kali ini gue bakal jelasin tentang Nusantara Jejak Sejarah, yaitu kain batik. Sebelumnya kenalin, nama gue Patrice dan bersama partner gue Rachel. Nah, hari ini kita bakal menyelami dunia batik yang ada di Indonesia. Kalian tau lah, batik ini merupakan suatu kain ajaib yang sekarang tuh bukan sekedar pakaian ya, Cel. Betul. Tapi ini tuh udah menjadi cerita hidup di ribuan tahun yang lalu. Nah, bayangin aja, sehelai kain yang lahir dari cuma lilin panas sama rempah-rempah alami, sekarang malah jadi simbol bangsa di panggung dunia. Nah, gimana? Buat kalian semua yang dengar, kalian siap gak nih buat kita mengupas sejarah tentang kain batik? Siap dong, siap banget. Oke, langsung jelasin aja, Cel, asal-usul batik. Oke, asal-usul batik itu awalnya dari kerajaan kuno sampai kerajaan Mataram. Terus batik ini pertama kali muncul di Indonesia sekitar abad ke-13. Tuh, nomor punggung tuh. Pada masa kerajaan Majapahit. Nah, bukti arkeolog dari batik ini seperti relief candi menunjukkan pola wax resist yang mirip batik modern. Teknik ini tuh kemungkinan dibawa pedagang India dan Cina jalur via perdagangan, tapi dikembangin lagi secara lokal dengan pewarna dari daun mengkudu, kayu soga, dan juga tanah liat. Jadi para warga negara Indonesia ini kayak memodernisasikan itu lewat bahan-bahan alami yang ada di Indonesia ya, pakai rempah-rempah dari sumber daya. Nah, lu tahu nggak, pada Kesultanan Mataram di abad ke-16 itu batik udah menjadi eksklusif untuk keraton Yogyakarta dan Surakarta. Nah, yaitu Sultan Hamengkubuwono dan Pakubuwono yang memerintah Mbok perajinan perempuan untuk menciptakan motif simbolis. Nah, akibat dari ini tuh batik membentuk hierarki sosial yang dimana motif sidomukti hanya untuk para raja, dan sementara kaum tuh cuma buat para bangsawan. Pengaruh politik kerajaan ini yang memperkuat identitas Jawa hingga kolonial Belanda. Bayangin nih Pet, di malam keraton seorang mbok nuangin lilin panas ke kain mori sambil berdoa supaya motif palang klitik nih melindungi prajurit dari musuh. Satu kesalahan aja nih, kain tuh bisa rusak. Tapi lihat hasilnya, simbol keberanian dipakai rakyat itu sekarang dipakai hingga kini gitu ya. Iya, dipakai rakyat biasa hingga kini gitu. Oke, lu harus tahu juga nih, Cel, secara filosofis motif yang ada di kain batik dan magis dan aturan sosialnya. Nah, kalau kita lihat di setiap motif batik itu punya filosofi yang mendalam. Pasti banyak banget kan lu lihat-lihat. Terus contohnya itu yang pertama ada motif parang, itu kayak belati gitu yang melambangkan kekuatan dan pantang menyerah. Contohnya ya kayak gue gitu. Nah, ini tuh terinspirasi dari ombak selatan Yogyakarta, yang dimana ini kan metafor perjuangan hidup. Nah, terus juga ada yang kedua, motif kaung. Ini tuh seperti bentuk kolang-kaling, simbol kesucian dan kemakmuran. Hal ini cuma boleh dipakai sama priai. Terus geringsing dari Banyumas dengan pola doli, konon beri kekebalan magis dari penyakit. Jadi banyak filosofis motif-motif kain batik tuh. Terus tuh juga di era kolonial tahun 1800-an nih Pet, Belanda tuh larang rakyat kita itu pakai batik. Kenapa tuh? Pakai batik keraton karena buat cegah pemberontakan, karena batik tuh simbolnya merakyat banget kan, lokal banget tuh. Nah, tapi justru petani-petani Jawa tuh kembangin cap batik ini pakai stempel tembaga supaya mereka produksi secara massal. Lihat aja hasilnya. Batik cap murah merakyat ini memiliki seni yang elit, ubah struktur ekonomi desa, dan ciptain industri rumahan perempuan. Analisis dari batik ini tuh memicu kebijakan kolonial ya. Iya, memicu kebijakan kolonial yang kini jadi 70% produksi batik nasional. Wah, gede juga ya. Nah, kalau menurut gue ya, Cel, kalau kita lihat dari sudut pandang kita masukin dengan konsep
sosiologi ya, dari lihat gue itu ada yang namanya teori stratifikasi, yaitu dari tokoh Max Weber, yang dimana kain batik ini ditunjukkan sebagaimana simbol budaya untuk memperkuat kekuasaan kelas atas. Tapi evolusi teknologi demokratis yang akses ini bentuk masyarakatnya egaliter modern. Menurut gue itu sangat amat lumayan wah juga ya. Terus ada juga nih batik di era kemerdekaan, yaitu yang memiliki simbol nasional dan pengakuan dunia. Nah, pasca kemerdekaan tuh Presiden Soekarno dijadiin batik busana diplomatik di tahun 1940 sampai 1960-an untuk pamerin identitas Indonesia ke dunia lewat batik. Nah, di tahun 2009 tuh UNESCO ini akui batik sebagai warisan budaya tak benda manusia. Gila, itu keren banget, Cok. Betul. Terus rayain Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Betul. Nah, dampak dari hal ini tuh membuat ekonomi kreatif batik mencapai 20 triliun per tahun dan libatin 2 juta pengrajin. Gila. Jadi banyak tenaga kerja ya. Nah, kebetulan pada waktu itu tuh dia pernah hadir di fashion global, desainer seperti Hadid Prasetyo, dan dibawa ke Paris pada saat Fashion Week. Gila, sampai ke Paris loh batik. Dan tantangannya tuh di sini tuh banyak, terutama tuh di industri cap yang shiny ditulis tangan dengan otentik. Nah, ada perdebatannya itu dengan dipicu oleh pelestariannya yang masa lalu kerajaan dan kolonial pengaruh ini. Batik ini menyatukan 270 juta rakyat lintas suku jadi alat diplomasi lunak. Rame banget ya. Nah, di kolonialisme ini tuh mendorong adaptasi teknologi boom produksi pasca merdeka. Jadi dari pasca merdeka, pengakuan UNESCO, baru langsung ke industri modern. Itu mengubah banget kehidupan para pengrajin perempuan yang akhirnya bisa hidup mandiri secara ekonomi tanpa ketergantungan dan mengurangi kemiskinan yang ada di desa. Ya, keren sih zaman itu. Keren. Jadi ada revolusinya ya. Terus dampak batik nih di masa kini dan untuk masa depan nantinya. Batik tuh bukan sekedar nostalgia, tapi dia tuh merupakan kehidupan sehari-hari. Betul sih, gue setuju banget. Sekarang udah banyak sekolah yang diwajibin batik di hari Jumat. Sekolah kita dulu juga ada di hari Kamis. Iya. Dan juga pernikahan tuh harus pakai kebaya batik. Dan batik tuh udah diekspor ke 50 negara. Nah, tapi di pandemi COVID-19 ini itu tuh jadi acuan buat para desainer adaptasi batik jadi masker dan seragam medis. Lu jadi inovatif gitu ya. Gue sempet punya yang mega mendung. Iya. Nah, itu tuh jadiin bukti ketahanan budaya kita kan. Kalau batik tuh masih hidup sampai sekarang. Menetapkan ya, melestarikan lah jatuhnya. Ya, dan untuk bonus di ilmu sosialnya itu dari antropologi itu ada dari Clifford Geertz yang katanya batik sebagai teks budaya yang baca nilai Jawa, harmoni alam dan manusia. Nah, secara politik, batik ini perkuat nasionalisme pasca reformasi, menyatukan keragaman etnis kita. Di masa depan, inovasi seperti ini membuat batik digital dan ramah lingkungan jaga relevansi kita di era Gen Z. Mungkin di era Gen Z sekarang tuh banyak banget inovasi batik yang udah digital ya sekarang, dan yang pastinya harus ramah lingkungan dong, karena kita tetap harus menjaga menjaga kelestarian dan bumi ini juga. Terus recycle, reduce, reuse. Betul. Nah, gue mau cerita nih, Cel. Jadi dulu itu gue pernah lihat ada nenek-nenek menjual batik gitu, batik tulis di Solo. Nah, satu kain aja nih, Cel, butuh waktu 3 bulan. Gila, tapi effort banget ya. Iya, tapi nenek itu cerita kalau dia tuh ngerasa senang, dan itu tuh menjadi cerita yang abadi buat dia, karena ya itulah kekuatan batik. Dia ngerasa senang kalau dia bisa membuat batik. Effort banget sih. Nah, jadi yang gue simpulin adalah batik tuh bukan cuma sekedar pakaian yang emang dulunya cuma dipakai buat bangsa atau kerajaan-kerajaan atau mungkin bangsawan. Sekarang batik itu udah
bisa dipakai dan dilestarikan sama seluruh warga Indonesia bahkan sampai ke luar negeri, Cel. Iya, udah internasional lah. Iya, udah go internasional dan menurut gue itu ada hal yang keren banget ya dari masa lalu sampai masa kini sekarang. Nah, ya mungkin segitu aja ya, Cel, obrolan dari kita terkait Nusantara Jejak Sejarah Batik. Untuk kalian kalau mau tahu episode selanjutnya bisa follow podcast ini. Sekian dari kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye bye.